Perkenalkan, nama saya Nicholas Brian, NIM 20026121132, dokter muda yang sedang berstase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Video ini dibuat dalam rangka penugasan selama stase anestesi. Pada video kali ini, saya akan membahas singkat mengenai perioperative medicine atau perioperative care. Jadi perioperative medicine ini adalah semua praktis yang mencakup dari tindakan-tindakan di seputar bedah. Jadi yang akan saya bahas itu bisa dibagi menjadi 3 segmen untuk perioperative medicine ini sendiri. Itu yang pertama itu pada penanganan sebelum dari tindakan pembedahan, itu disebut dari preoperative medicine. Lalu pada saat pembedahan itu sendiri itu disebut intraoperative medicine, dan juga setelah pembedahan itu sendiri itu disebut dengan postoperative medicine. Jadi secara definisi perioperative medicine itu adalah suatu bentuk manajemen pasien yang meliputi perawatan pasien dari mulai saat sebelum operasi sampai ke fase pemulihan sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan itu sendiri. Untuk perioperative medicine ini adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai suatu kondisi ideal pasien yang akan menjalani prosedur pembedahan. Bidang ilmu dari perioperative medicine ini adalah suatu multidisciplinary subspecialty yang melibatkan banyak ilmu dari masing-masing bidang kedokteran, dari anestesiologi itu sendiri, dari nutrition, dan lain-lain. Yang pertama akan saya bahas itu adalah mengenai preoperative medicine. Yang pertama akan saya bahas itu preoperative care. Ini tindakan dan manajemen sebelum dilakukan pembedahan. Itu kita sebut evaluasi preoperatif. Untuk evaluasi preoperatif ini itu tindakan yang penting karena memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuannya ini saya sebutin. Yang pertama itu bisa untuk menjalin hubungan pasien dengan dokter. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk penilaian status pasien. Penilaian status ini adalah salah satu yang difokuskan untuk preoperative evaluation karena ini adalah penentu yang penting untuk seberapa baiknya jalannya prosedur operasi nanti. Yang ketiga itu ada mencari kondisi pasien yang dapat menimbulkan suatu masalah pada saat operasi itu sendiri hingga posoperasi. Ini kita sebut dengan risiko preoperatif atau preoperative risk. Lalu yang keempat itu adalah pada evaluasi preoperatif ini itu dilaksanakan juga optimalisasi keadaan pasien. Optimalisasi keadaan pasien bisa berupa koreksi cairan mungkin, atau ada kondisi-kondisi pasien seperti acid base balance-nya yang tidak sesuai standar fisiologis. Ini tujuannya itu untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas dari perioperatif. Selanjutnya itu untuk membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Selanjutnya memberi KIE kepada pasien. Memberi KIE pasien ini ada beberapa hal yang dapat diberikan KIE itu dari prosedur pembedahannya itu sendiri, ada juga untuk anestesinya itu sendiri, jenis, durasi,
ada berapa pilihan yang pasien dapat pilih. Lalu ada juga perawatannya, perawatan intraoperatif seperti apa selesai operasi post-op itu juga dapat dibahas kepada pasien. KIE ini tujuannya itu juga untuk mengurangi rasa khawatir pasien, karena kecemasan itu adalah suatu hal yang selalu dirasakan sebelum adanya operasi. Jadi ini juga termasuk penting untuk memberi KIE dan juga untuk memfasilitasi pemulihan. Tujuan lainnya itu tujuan administrasi seperti pengurangan biaya, ada lamanya rawat inap, pengurangan risiko dari pembatalan operasi, dan juga peningkatan kepuasan pasien dan dokter. Untuk tujuan dari preoperatif ini ASA, American Society of Anesthesiologists, itu juga mengeluarkan standar mengenai dasar pelayanan anestesi. Ini dapat dibaca, itu beberapa standar yang harus dilakukan pada saat evaluasi preanestesi. Selanjutnya untuk komponen-komponen pre-op itu dapat dibagi menjadi 8. Itu nomor 1 raport, yang kedua itu riwayat, selanjutnya ada pemeriksaan fisik, setelah itu ada pemeriksaan penunjang, lalu ada asesmen resiko, dapat digunakan ASA. Ini nanti semua saya bahas satu-satu. Selanjutnya untuk IC, selanjutnya ada persiapan pasien, dari ada yang medikamentosa dan non-medikamentosa. Yang medikamentosa itu namanya premedikasi. Untuk yang pertama itu ada mendapatkan raport suatu hubungan dan kerjasama antara dokter dan pasien. Ini ada beberapa hal yang dilakukan. Itu pertama ada penjelasan KIE ini penting, akan metode anestesi apa yang dilakukan, rencana penanganan nyeri pasca operasi, serta risiko tindakan dengan istilah awam. Ini penting dalam istilah awam. Ini pada saat hubungan raport ini pasien juga dapat diberikan pilihan seperti metode ini, lalu akan kita jelaskan untuk penanganan nyerinya. Itu dapat kita jelaskan kepada pasien apa aja yang kita lakukan, seperti tindakan bius itu, efek sampingnya apa, durasinya berapa lama. Dan juga yang sama pentingnya itu adalah mendiskusikan kecemasan pasien mengenai prosedur anestesinya, prosedur pembedahannya. Itu harus diedukasikan kepada pasien agar pasien mengerti. Karena ini nanti berhubungan untuk yang poin tadi, komponen untuk mendapatkan IC. Apabila raport ini buruk, nanti untuk IC-nya itu akan sulit ke depannya. Selanjutnya itu riwayat perioperatif. Untuk riwayat perioperatif ini umumnya menggunakan dasar-dasar ilmu kedokteran dari anamnesis. Itu ada Secret 7 dan Basic 4. Untuk Secret 7 ini, itu kita jabarkan satu-satu untuk riwayat penyakit sekarang. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, itu ada lokasi onset, ada kuantitas dari keluhannya, ada kualitas, ada faktor-faktor yang memperberat, faktor-faktor yang memperburuk. Dan juga pada anestesi ini bukan keluhan lain, namun analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Keluhan utama ini keluhan yang ntar akan dilakukan tindakan operasi. Ini tuh lokasi itu di mana, apabila dia memiliki rasa nyeri, keluhannya itu ada di mana, atau tindakan operasi itu di mana, apakah menyebar. Lalu onsetnya itu kapan terjadinya, berapa lama. Itu kuantitas itu apabila ada rasa nyeri itu ringan atau berat, atau mungkin bisa dimodifikasi apabila tidak ada rasa nyeri dengan keluhan-keluhan subjektif pasien. Itu biasa kalau nyeri itu dapat menggunakan NPRS 0 sampai 10. Lalu untuk kualitas keluhannya itu rasanya seperti apa, minta pasien untuk deskripsikan secara subjektif.
faktor-faktor yang memperberat, ini faktor-faktor yang memperingan dari keluhannya, dan analisis sistem yang menyertai keluhan. Sistem keluhan ini maksudnya sistem-sistem yang nanti akan berpengaruh pada saat dilakukan tindakan pembedahan. Selanjutnya untuk riwayat perioperatif, ini untuk yang riwayat sekarang. Selanjutnya ini untuk yang riwayat dahulu. Itu sudah berapa kali sakit sebelumnya. Kabarkan juga seperti yang Secret Seven tadi untuk onsetnya, lokasi yang sebelumnya, apakah itu berhubungan kira-kira dengan penyakit yang sekarang, dan juga penyakit kronik. Penyakit kronik ini penting untuk diakses. Untuk nantinya itu bisa menentukan juga berpikir pasien ini untuk ASA berapa. ASA ini adalah status fisik yang menentukan kondisi fisik pasien. Nanti akan dijelaskan. Lalu untuk kebiasaan khusus itu harus ditanyakan juga, seperti merokok. Merokok ini memiliki efek dari kardiovaskuler. Efek juga dari paru-paru. Itu kemampuan pasien untuk bernapas, apakah pasien memiliki riwayat kronik yang mengganggu pernapasan seperti PPOK. Untuk rokok ini juga penting karena nikotin darah itu dapat meningkatkan detak jantung dan berisiko untuk menyebabkan spase koroner. Untuk kebiasaan khusus itu tidak hanya merokok, ada juga seperti konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol ini bisa pasiennya untuk intoksikasi akut, berpengaruh, dan dapat juga meningkatkan efek obat-obatan sedatif yang nanti akan digunakan pada obat-obatan anestesia, seperti obat-obatan yang menurunkan kesadaran. Bukan alkohol juga, itu juga opioid juga dapat berpengaruh mekanismenya terhadap mekanisme obat-obatan sedatif opioid. Lalu kalau ketergantungan obat itu juga bisa, dan lain-lain. Itu harus diobati untuk selanjutnya riwayat perioperatif, riwayat sekarang, riwayat dahulu, kebiasaan khusus, ada riwayat pengobatan. Pengobatan ini harus diakses juga untuk riwayat alergi, intoleransi terhadap obat-obatan tertentu, interaksi obat, seperti yang tadi sudah disebutkan. Apabila pasiennya itu ada mengonsumsi opioid, antikolinergik itu dapat menurunkan motilitas gastrointestinal dan meningkatkan absorpsi dari obat. Ini untuk farmakokinetiknya. Selanjutnya interaksi itu bisa dari TCA juga, tricyclic antidepresan. Ini obat psikogenik, itu menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dan dopamin di synaptic cleft. CA ini apabila diberikan bersamaan dengan opioid itu akan meningkatkan efek dari analgesianya. Ini dapat berefek apabila kita memberikan obat-obatan lagi yang dapat meningkatkan analgesianya, itu dapat menyebabkan depresi pernapasan. Ini selanjutnya riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan. Ini pembedahan ini penting juga untuk diakses tindakan-tindakan sebelumnya, informasi mengenai apakah pasiennya memiliki perdarahan sebelumnya pada tindakan pembedahan atau memiliki kondisi-kondisi yang menyebabkan pembedahan itu tidak berjalan dengan lancar. Untuk kehamilan ini dapat diakses untuk menopause, siklus terakhir, riwayat persalinannya itu dapat juga diakses normal atau sesar, pembiusannya, tipe apa yang digunakan, apakah ada riwayat abortus. Ini harus diakses pada saat asesmen riwayat perioperatif. Selanjutnya ada riwayat keluarga, itu kondisi genetik, herediter, kondisi autoimun. Lalu untuk review sistem organ, karena ini baru riwayat ya, ini keluhan-keluhan subjektif pada pasien ditanya dari atas ke bawah. Lalu untuk makan minum terakhir ini penting juga karena nantinya akan dilakukan tindakan puasa, dan puasa prabedah itu periode tidak diperbolehkan menerima asupan cairan maupun padat per oral dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu untuk pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik itu menyeluruh, dilakukan mulai dari pemeriksaan tanda vital sign, lalu ada general statusnya. Lalu yang penting untuk prosedur pembedahan itu kemudahan untuk intubasi.
Untuk kemudahan intubasi itu pada evaluasi preoperatif itu kita menggunakan Lemon Score. Untuk Lemon Score itu sendiri, nah ini. Untuk Lemon Score ini adalah skor yang digunakan untuk menunjukkan risiko kesulitan intubasi pada pasien berdasarkan struktur orofaringnya. Skor ini, skor yang lebih dari 3 akan berisiko untuk sulit diintubasi. Ini dari L itu look, itu untuk inspeksi secara eksternal, apakah ada trauma di fasial, apakah ada jenggot, itu perlu dicukur, apakah ada kumis, itu juga perlu dicukur. Untuk lidahnya juga dapat diinspeksi terlebih dahulu. Untuk E itu 332 skor, itu untuk kira-kira saja melihat dari mouth opening, dari tip of mentum to hyoid bone-nya, dan timomental distance. Untuk mouth opening ini untuk melihat akses airway dan kemampuan untuk melihat glotis. Untuk tip of mentum to hyoid bone ini untuk melihat kemampuan menyingkirkan lidah menggunakan laryngoskop. Untuk timomental distance ini untuk memprediksi lokasi dari laring ke dasar dari lidah. Ini 332 rule. Untuk M ini Malampati score. Malampati score ini bisa dilihat di sini. Itu fungsinya untuk yang sudah dijelaskan tadi, melihat struktur orofaring dan menilai risiko kesulitan untuk intubasi. Skor 3 ke atas itu menandakan struktur yang sulit untuk diintubasi. Ini penjelasannya. Untuk kelas 1 itu dapat dilihat soft palate-nya. Soft palate-nya dapat terlihat dengan jelas. Lalu ini soft palate-nya dapat terlihat dengan jelas. Untuk kelas 2 itu complete visualization of the uvula. Lalu untuk kelas 3 itu visualisasinya itu hanya bisa terlihat dasar dari uvulanya. Untuk kelas 4 ini yang paling sulit untuk dimasukkan intubasi, itu tidak terlihat soft palate dan uvula sama sekali. Tidak terlihat. Lalu untuk O itu melihat obstruction. Apakah ada kondisi-kondisi yang menutup jalur napas seperti abses peritonsilar, apakah ada trauma. Lalu untuk N yang terakhir ini untuk melihat mobilitas dari leher. Lemon score. Untuk Malampati ini juga ada cara untuk memeriksanya. Cara memeriksa Malampati. Itu pertama, mata pasien itu, mata pemeriksa dan mata pasien itu posisinya harus sama tinggi. Mata pemeriksa dan pasien harus sama tinggi. Lalu dalam posisi duduk. Dan kepalanya ini posisi netral, itu tegak. Lalu yang ketiga itu pasien diminta untuk membuka mulut. Selebar mungkin dan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Ini lidah. Ini untuk cara memeriksa Malampati. Berikutnya untuk pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang ini bertujuan untuk mencari tahu hal-hal yang ditemukan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang mungkin tidak dapat dideteksi dari pemeriksaan fisik saja. Penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang ini penting untuk pada saat sebelum meminta penunjang itu kita harus memikirkan akibat dari tindakan dan hasil dari pemeriksaan penunjang. Apakah pemeriksaan ini hasilnya dapat mempengaruhi penanganan anestesi pasien. Untuk pemeriksaan penunjang ini rekomendasi rutinnya itu ada untuk pemeriksaan darah tepi, itu pemeriksaan rutin pada pasien di atas 60 tahun, old age, perempuan yang sedang menstruasi. Lalu pasien-pasien yang diperkirakan akan banyak perdarahan atau perlu transfusi. Lalu untuk pasien-pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah seperti gangguan koagulasi dan lain-lain, malnutrisi, gangguan hati dan ginjal. Untuk pemeriksaan yang rutin dilakukan ini ada pemeriksaan HB, pemeriksaan HCT, leukosit, dan platelet. Lalu pemeriksaan rutin lainnya yang dilakukan itu ada
serum glukosa, ada urea, kreatinin, elektrolit. Ini sama juga memiliki indikasi. Kalau ini indikasinya ada pasien-pasien di atas 60 tahun, pasien-pasien riwayat diabetes mellitus, gangguan nutrisi, gangguan metabolik, pasien konsumsi obat steroid itu juga bisa diindikasikan. Lalu selanjutnya ada tes fungsi hati, ada koagulasi, terutama pada pasien-pasien yang memiliki riwayat gangguan koagulasi darah. Lalu X-ray toraks, ada EKG juga, EKG rutin. Pada pasien-pasien, terutama pasien yang di atas 40 tahun, memiliki faktor risiko penyakit jantung itu ya, hipertensi dan paru. Untuk X-ray toraks ini, seluruh pasien di atas 60 tahun memiliki riwayat jantung, riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit pernapasan. Tapi untuk X-ray ini merokok itu bukan ya? Riwayat merokok dan rutinitas merokok itu bukan indikasi, tidak merupakan indikasi untuk dilakukan X-ray. Pemeriksaan penunjang. Lalu selanjutnya ada asesmen resiko. 5. Asesmen risiko. Asesmen risiko ini diberlakukan pada semua pasien yang akan menjalankan operasi meskipun tidak mencakup seluruh resiko anestesi seperti usia, kesulitan intubasi. Ini untuk asesmen risiko ini menggunakan ASA ya. Bisa dilihat penjabarannya di sini dari ASA 1 sampai 6. Dan dikhususkan untuk emergency operations itu harus ditambahkan E setelah klasifikasinya, misalkan ASA 2E, ASA 4E gitu. Untuk ASA ini bisa juga dipakai untuk pengukuran mortalitas dari tindakan pembedahan pasien ini. Untuk ASA 1-2 ini tingkat mortalitasnya termasuk cukup rendah dan jarang sekali menimbulkan adanya gangguan. Lalu untuk ASA 3 ini sudah memiliki impact terhadap mortalitas dan makin ke bawah itu makin termasuk status yang semakin parah. Setelah asesmen risiko ini ASA. Selanjutnya ada nomor 6 itu IC, informed consent. Informed consent ini ada beberapa aspek. Itu yang paling penting itu pasien yang kompeten harus mendapatkan informasi yang cukup. Lalu informasi cukup mengenai prosedur. Pasien harus mengerti dan mengambil keputusan. Keputusan ini bisa setuju atau tidak setuju. Dan keputusan ini harus diputuskan pasien tanpa adanya tekanan. Lalu untuk pasien kompeten sendiri ini maksudnya apa? Pasien kompeten ini adalah pasien dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri setelah menimbang risiko-risiko dan manfaat yang telah diedukasi oleh dokternya. Pada pasien yang tidak kompeten itu dapat diwakilkan dari wali, seperti orang tua bisa wali yang disetujui secara hukum, itu juga bisa saudara dekat. Lalu komponen-komponen untuk IC sendiri yang diberitahu kepada pasien itu ada dari tekniknya, teknik anestesinya, deskripsi prosedurnya, komplikasi umum, dan manfaat dari teknik yang dipilih. Lalu untuk informed consent sendiri ini memiliki manfaat penting untuk menjaga dan melindungi dokter dan pasien secara hukum. Selanjutnya itu ada persiapan pasien. Untuk persiapan pasien ini ada yang kita namakan NPO. Ini pasien puasa. Ini rekomendasi untuk puasanya.
Bisa dilihat pada tabel ini untuk cairan-cairan bening seperti air, jus buah-buahan, ekstraknya saja, itu minimum puasa 2 jam. Untuk susu itu 4 jam, untuk formula bayi itu 4 sampai 6 jam. Untuk susu-susu yang bukan indikasi susu manusia seperti ASI itu 6 jam. Untuk makanan-makanan ringan itu 6 sampai 8 jam, makanan berat itu lebih dari 8 jam. Karena makanan berat seperti yang makanan berminyak dan digoreng itu dapat memperlama gastric emptying. Dan obat-obatan itu sampai 1 sampai 2 jam puasa dengan air maksimum itu 150 ml. Untuk pemberian pengobatan itu sendiri itu memiliki aturannya untuk pemberian obat sebelum induksi. Untuk obat-obatan intravena itu 1 sampai 5 menit. Ini puasa ya. Puasa minimal 1 sampai 5 menit. Obat-obatan intramuskular itu 30 sampai 60 menit. Untuk obat-obatan peroral itu 60 sampai 90 menit. Preoperatif yang terakhir itu ada premedikasi. Premedikasi ini ada beberapa obat yang diberikan. Obat-obatan yang rutin diberikan itu ada contohnya benzodiazepin seperti obat-obatan diazepam ya. Itu bersifat anksiolisis, benzodiazepin. Ini mengurangi kecemasan pasien menjadi tidak cemas. Bukan tidak cemas, mengurangi kecemasan pasien. Ini anksiolitik. Ini juga bersifat sedatif. Kan efek-efek seperti amnesia setelah pemberian obat tidak diingat. Lalu obat-obatan selanjutnya itu antikolinergik seperti atropin. Ini mengurangi sekresi. Ini tujuannya apa? Ini sangat berguna pada saat melakukan prosedur intubasi apabila menggunakan fiber optik, dan juga ini untuk mengurangi refleks vagal. Antiemetik seperti metoclopramid, tetron itu bisa juga mual. Mencegah 4. Profilaksis aspirasi. Ini ada yang biasa diberikan, ada metoclopramid dengan indikasi profilaksis aspirasi. Clopramid ini dia mengurangi cairan di gaster, cairan lambung. Lalu antasida itu juga bisa diberikan. Antasida atau PPI itu dapat diberikan untuk mengurangi asam lambung. Selanjutnya ada seperti antihistamin, mencegah reaksi alergi, obat-obatan, opioid, fentanyl. Ini diindikasikan untuk pasien-pasien terutama yang memiliki penyakit jantung iskemik. Opioid ini dia bisa menimbulkan respon simpatoadrenal, kenaikan nadi, kenaikan tensi pada saat intubasi, respon simpatoadrenal. Ini salah satu fungsinya. Morfin ini juga memiliki efek lain seperti sedasi, itu juga bisa memiliki efek analgesi juga. Ini untuk pain management. Jadi untuk merekap ini untuk manajemen preoperatif itu tujuannya ada banyak seperti menjalin hubungan pasien dan dokter, dan lain status, mencari kondisi yang dapat mengubah risiko-risiko perioperatif, optimalisasi pasien, membantu rencana perawatan, memberi KIE kepada pasien, dan untuk membahas mengenai administrasi. Untuk komponen pre-op sendiri ini ada beberapa yang sudah dijelaskan tadi, dari membangun hubungan terhadap pasien, mencari riwayat perioperatif dari riwayat sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, lalu kebiasaan khusus, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fisik, itu kita lihat vital sign, general physical status, dan Lemon score-nya. Untuk Lemon score ini berguna untuk melihat risiko kesulitan untuk intubasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, ini masing-masing memiliki indikasinya sendiri dan pemeriksaan penunjang rutin apa saja yang dilakukan. Lalu untuk asesmen risiko itu kita menggunakan ASA. Lalu untuk informed consent, ini ada kriterianya siapa bisa memberikan informed consent dan tujuannya. Lalu untuk selanjutnya itu persiapan pasien, yang paling penting itu ada puasa preoperatif, itu ada kriterianya sendiri, cairan-cairan apa saja yang masih bisa dikonsumsi pasien dan berapa durasi minimalnya sebelum operasi. Lalu yang terakhir itu ada premedikasi mengenai obat-obatan yang rutin digunakan
pada saat preoperative care. Jadi sekian untuk preoperative care.